You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Oke, dari video tadi teman-teman melihat beberapa jenis tumbuhan dan pastinya ada beberapa yang tidak asing kan? Tumbuhan di video tadi ternyata banyak sekali dibahas dalam beberapa artikel loh, seperti yang udah ditayangin. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yang akan kelompok 1A kelas H bahas, yaitu mengenai divisi Gymnospermae. Sebelumnya, izinin kelompok 1A yang kece ini untuk perkenalan ya. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sinta Rahayu, NPM 1913024007. Marica Marulina Nainggolan, NPM 1913024009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endri Duyanti dengan NPM 1913024023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selviana Wulandari dengan NPM 1913024031. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nyoman Trijaya Kusuma dengan NPM 1953024003, perwakilan dari kelompok 1A Botani Tumbuhan Tinggi. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, Gymnospermae ini mencakup tumbuhan berkayu dengan beragam habitus atau gambaran penampilan umumnya. Nah, kayu pada Gymnospermae ini memiliki berkas pembuluh angkut tipe kolateral terbuka dan memiliki kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder. Dalam divisi Gymnospermae memiliki 4 kelas. Yang pertama yaitu Cycadinae, yang kedua Ginkgodinae, yang ketiga Gnetinae, dan yang terakhir adalah Coniferae. Dalam video presentasi ini, kita akan membahas 4 kelas yang ada di dalam divisi Gymnospermae. Kelas pertama yang akan kita bahas yaitu Cycadinae. Cycadinae merupakan kelompok tumbuhan yang menyerupai palem dengan batang tidak bercabang. Kelas ini hanya memiliki satu bangsa yaitu Cycadales dan memiliki satu suku yaitu Cycadaceae. Kelas Cycadinae telah muncul pada akhir zaman Paleozoikum. Tanaman yang termasuk ke dalam kelas Cycadinae adalah Pakis haji atau Cycas rumpi. Nah, untuk habitusnya yaitu yang pertama, kelas ini memiliki jenis perakaran tunggang. Batang tanaman Modopodia, berpembuluh, bentuk daunnya memanjang dan terdapat anak daun di setiap percabangan hingga bagian ujungnya. Biji tanaman pakis haji berbentuk oval hingga bulat sempurna. Bunga pada bagian strobilus jantan terdapat mikrosporofil yang berbentuk seperti sisik rapat. Sporofitnya itu tersusun dalam strobilus berumah dua. Strobilus jantan terdiri atas banyak sporofil berbentuk sisik dengan banyak mikrosporangium. Sementara strobilus betinanya berbentuk sisik dengan 2 bakal biji. Makrosporofil memiliki bangun berbagi menyirip mengandung 2-5 biji. Di sini saya Endri Duyanti akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan Cycas revoluta. Bagian A yaitu habitat tanaman betina. B dan C yaitu habitat tanaman jantan. D. Batang betina bercabang. E. Batang jantan bercabang. F. Sifat kulit kayu tanaman betina. G. Sifat kulit kayu tanaman jantan. H. Daun muda. I. Daun dewasa. J. Tangkai daun yang berduri. K. Sisi dorsal selembaran median dengan pelepah terangkat. L. Sisi ventral selembaran median dengan pelepah terangkat. Materi selanjutnya yaitu tentang Ginkgodinae, kelompok tumbuhan raksasa karena ukurannya yang besar. Nah, habitatnya berupa pepohonan dengan tunas yang panjang dan pendek, daun bertangkai panjang dan berbentuk pasak atau kipas dengan pertulangan menggarpu. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya. Yang pertama mempunyai daun yang berbentuk seperti kapas dengan lebar 5-10 cm dan tinggi batang mencapai 30 meter. Daunnya juga ada yang berbentuk mirip daun paku kelompok suplir. Yang kedua yaitu tumbuhannya berumah dua. Yang ketiga gamet jantan motil, penyerbukan di air.
Yang keempat, daun muda menggulung, melebar bentuk kipas. Daun terbagi menjadi dua simetris karena lekukan yang dalam, mengalami perkembangan. Yang kelima, strobilus jantan berbentuk kerucut. Strobilus betina dengan dua ovuli yang berbeda kematangannya. Ovuli mempunyai dua pembungkus berdaging yang dapat berubah warna. Selanjutnya yang terakhir, lembaga mempunyai dua kotiledon. Selanjutnya, kelas Gingodine ini hanya terdapat satu bangsa, yaitu Gingoales, dan satu suku, yaitu Gingoaceae. Ginkgo biloba adalah contoh tumbuhannya. Kelas Genetine. Tumbuhan dalam kelompok ini memiliki habitus berupa pepohonan berkayu yang bercabang-cabang atau tidak, daun bertipe tunggal, dan duduk berhadapan. Bunga termasuk tipe majemuk, memiliki tenda bunga dan berkelamin tunggal. Duduk bunga terdapat dalam ketiak daun yang besar. Bunga betina memiliki bakal biji tegak. Buluh serbuk pada saat pembuahan akan membelah menjadi dua inti generatif yang tidak sama besar. Genet ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Epiderales, Genetales, dan Welwitschia. Ordo Epiderales. Ordo ini memiliki satu famili, yaitu Epiderdaceae, dengan karakter seperti tumbuhan berhabitus perdu, bercabang banyak, daun berbentuk sisik, dan duduk daun bersilang seperti misalnya pada Ephedra altissima. Yang selanjutnya yaitu Ordo Genetales, terdiri atas famili Genetaceae dengan karakter batang berhabitus pohon, daun tunggal, berbentuk elip memanjang dengan duduk daun berhadapan, misalnya pada Genetum genemon. Oke, materi yang selanjutnya yaitu Ordo Genetales. Habitus pohon ramping, tinggi mencapai 10-15 meter, dan percabangan umumnya melingkar. Lingkaran terbentuk dari bekas cabang tua yang gugur. Akar gangsing, kemudian daun lebar 4-7 cm, dengan panjang 10-20 cm, tumbuh berlawanan, berwarna hijau gelap, mengkilap, dan eliptik. Kemudian bunga dioecious. Panjang strobilus jantan 3-5 cm. Stamen terdiri dari beberapa pasang braktea berbentuk piala, menopang kotak-kotak spora. Panjang strobilus betina 6-10 cm, menopang ovulum atau biji. Buah elipsoid, kulit tipis, panjang 1-3,5 cm dengan lebar setengah dari panjangnya. Umumnya menggerombol, berubah dari kuning ke merah, orange, dan menjadi ungu saat tua. Materi yang selanjutnya yaitu Ordo Welwitschia, terdiri atas famili Welwitschia dengan karakter batang hipokotil seperti umbi, akar tunggang, memiliki 2 daun berbentuk pita berukuran sekitar 2 meter yang saling berhadapan. Contohnya adalah Welwitschia mirabilis. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada Conifera, merupakan kelompok tumbuhan berdaun jarum yang terbagi menjadi 5 ordo. Nah, untuk yang pertama itu ada Ordo Taxales, kemudian Ordo Araucariales, kemudian ada Ordo Podocarpales, kemudian ada Ordo Pinales, dan yang terakhir ada Ordo Capresales. Nah, untuk yang pertama itu ada Ordo Taxales, memiliki habitus berupa pohon dan ada pula semak. Daun memiliki bangun lanset dan duduk tersebar. Nah, berdasarkan tipe bunga, tumbuhan bangsa ini bertipe dioecious. Nah, bunga jantan tersusun menyebar berupa bulir dalam ketiak daun. Nah, mikrosporofil, berbentuk sisik perisai dan memiliki 2-8 kantung sari. Nah, saat proses perkecambahan, serbuk sari tidak membentuk protalium. Bakal biji tersusun berpasangan di atas sisik-sisik biji. Nah, contohnya itu pada Taxaceae itu contohnya pada Taxus baccata. Kemudian pada Cephalotaxaceae itu contohnya Cephalotaxus fortune.
Baik, untuk selanjutnya itu ada ordo Araucariales, merupakan habitus berupa pohon yang memiliki daun bangun jarum. Berdasarkan tipe bunga, tumbuhan ini ada yang berumah 1 dan ada pula yang berumah 2. Biji mengandung 2-4 daun lembaga. Nah, bangsa Araucariales terdiri atas satu suku, yaitu Araucariaceae. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada ordo Podocarpales, merupakan habitus berupa pohon dengan daun bangun jarum atau lancet. Daun kadang bulat telur, duduk daun tersebar atau silang, tumbuhan tipe diosus. Kalau ordo Pinales, yaitu habitus berupa pohon berkayu dengan daun bangun jarum yang tersusun menyebar pada sirung pendek. Nah, sedangkan pada sirung panjangnya, daun berdaging berdasarkan bunganya itu termasuk tumbuhan monoekus. Bakal bijinya itu terdapat pada sisik biji dan juga ketiak sisik penutup. Sisik biji dan sisik ketiak ini setelah penyerbukan itu akan mengayu dan terbentuk kerucut. Biji memiliki sayap ke samping dan lembaga dengan 2-15 daun lembaga. Nah, yang terakhir yaitu ordo Cupresales, yaitu habitus berupa pohon dengan daun berbentuk jarum atau sisik yang tersusun, tersebar, berkarang atau berhadapan. Strobilus jantannya itu memiliki mikrosporofil bertangkai pendek dengan 2-9 kantung sari. Nah, bangsa Cupresales ini dia itu terdiri dari 2 suku, yaitu yang pertama ada Taxodiaceae, contohnya itu seperti Taxodium disticum, dan yang kedua yaitu Cupressaceae seperti Juniperus communis. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok 1. Semoga materi kali ini dapat menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kami ucapkan sampai jumpa.